Apa yang terjadi saat itu, Pak? Saat itu si korban Nggak dikasih tahu, ditinggalin, pasti marah. Wajahnya? wajahnya ternyata benar. Benar. Saya ada sekitar 10 menit Bengong. bengong. Nah, kejadiannya tuh gimana, Pak, si omnya tuh? Jadi kejadiannya katanya dia bolak-balik ke desa itu, nggak tahu nyari untuk tempat ibadah, masjid atau apa. Ya. Terus udah katanya mah emang udah masuk masjid. Ya. Tak udah keluar dari masjid, dia beli makanan Oh, beli makanan. ke warung. Ya. Malahan mah semua juga warga di situ tahu si bapak itu beli ke warung itu. Ya. Ya maksudnya beli bala-bala atau apa, kue kita nggak tahu ya. Iya. Dah kita apa? Tak udah selesai beli, dia pergi lagi. Ke tempat saung tadi. Iya betul. Oh, di saungnya ada siapa? Di kebun lah atau sawah itu. Di sawah, tapi ada gubuk kecil ya. Betul untuk- betul. Sama siapa? Oh, Sama sepupu. Sepupu kakak. kakak. Usianya? Sekitar 56 lah kalau. Udah pada tua ya? Udah emang pada tua. Udah punya Masih cucu ikut semuanya. Masih kan ikut gitu. berburu. Dulu kan Ya. itu. Nah, sampai katanya kata kakak sepupu kejadiannya pas udah makan minum terus mau ngerokok. Oh, ngerokok. Baru satu hisapan dia teriak sakit gitu. Sakit dada. Katanya sakit dada. Terus gimana dia meriksa gimana pingsan. Pingsan. Dia minta bantuan. Tolong. Ya tolong. Tolong cina. Ini ada orang pingsan. Jangan ketawa tuh, Pak. Boro-boro ketawa kita lagi bersedih. Ya, aduh. Nah udah gitu didengarlah ada orang berdua kayaknya suami istri. Lagi bertani mungkin ya? Iya. Bertani. Alhamdulillah dibantu katanya. Dibantu sampai digendong sama dia ke rumahnya. Ke rumahnya. Untuk memberikan pertolongan katanya. Iya. Daripada di sini tempatnya sempit atau gimana. Iya, betul. Ya kalau udah dibawa ke desanya dia dibantu gimananya Ya. tapi nggak ketolong. Oh, udah keburu meninggal dunia. Kejadiannya katanya begitu. Dan yang nolongnya juga Pak jangan disalahin saya. Dia ngomong Saya mah cuma menolong. Oh, Bukannya jadi dia juga ketakutan. pastilah. Masalahnya kan masalah nyawa orang. Sama orang, betul. Dia mah cuma ngebantu gimananya gitu kan. Terus kemudian setelah emang dinyatakan meninggal di desa tersebut, dilarikan ke rumah sakit atau langsung ke rumah? Menurut si ibu itu, Enggak, yang Bapak lakuin saat itu. yang dilakuin saya di BAP dulu lama sama kepolisian setempat. Nah, polisi juga mengajukan ini korbannya apa? Dan saya jawab supaya lebih pasti, lebih akurat, kita periksa ke rumah sakit atau ke dokter. Polisinya menanyakan nggak lagi berkegiatan apa? Menanyakan. Terus gimana tanggapannya? Tanggapan polisi Ketika dengar Bapak tuh lagi berburu. kegiatan berburu. Polisinya juga menanyakan, Pak, kesini dalam kegiatan apa? Ya, Saya dalam kegiatan hunting, berburu. Jalan-jalan lah kita atau gimana, kita hunting aja. Ya, terus Polisi juga nggak memperkarakan itu. aman-aman aja. Aman. Katanya daerah ini udah biasa. Udah biasa. Yang penting mah nggak ada, aman lah. Nggak ada hal-hal negatif lah. Tapi ini kan ada kejadian gini, orang berburu meninggal. Di tempat. Nah, polisi sampai kita di BAP semua kena berita acara dan saya mengajukan korban di forensik biar lebih jelas. Dan alhamdulillah polisi juga mengizinkan. Kan cuma ada cerita menarik. Membawa si korban itu polisi juga nggak mau bawa sama mobilnya. Kenapa takut? Ya nggak tahu.
nggak ngizinin, Nggak ngizinin. harus cari sendiri. Ada kepikiran bawa pakai motor? Ada tapi nggak diperbolehkan, Oh, nggak boleh. nggak boleh, Oh. harus pakai mobil katanya. Terus akhirnya? Akhirnya alhamdulillah ada kepala desa di situ yang memberikan bantuan, Iya. nggak tahu dari warganya, sebuah mobil bak. Mobil bak. Nah, alhamdulillah bisa kebawa ke rumah Rumah sakit sakit. setempat. Oh. Dan akhirnya diperiksalah sama ke rumah sakit sama Penyebab meninggalnya. ya kedokteran. Dan polisi juga kalau udah ada laporan dari kedokteran atau rumah sakit itu langsung dilaporkan kembali ke Kapolsek setempat. Untuk ini ya, untuk data akhirnya gitu. Betul. Dan kata dokter dan laporan data-data semua itu murni karena serangan jantung. Jantung. Jadi emang punya riwayat jantung Iya, ya dulu ini. nggak ada memar, nggak ada bekas apa-apa, murni. Murni. Dan keluar darah dari Telinga. telinga. Itu karena mungkin Saking sakitnya nggak tahu pembuluh darah pecah mungkin ya. Kata dokter gitu. Oh gitu. Ini murni. Dan akhirnya setelah itu dibawa ke Bandung, ke kediamannya. Oh, saya dulu nggak langsung dibawa ke Bandung, ngurusin dulu pencabutan perkara di Kapolsek. Oh, sebelum jenazahnya Iya. masuk dipulangkan ke Bandung gitu. Iya. Dan polisi juga belum ngizinin sebelum apakah ini mau diteruskan atau mau pencabutan berkas berita acara. Berita acara. Oh, dan akhirnya Polisi juga nggak langsung mengizinkan mayat langsung dibawa. Nah, waktu itu juga ada temen kita cari ambulans. Alhamdulillah di rumah sakit itu dan nyediain ambulans. Ya maksudnya dibawalah sama ambulans. Tapi polisi belum mengizinkan kita untuk membawa si korban dan kita harus membereskan dulu laporan. Akhirnya ada kesepakatan antara Bapak dengan polisi untuk pencabutan, tapi di atas materai. Waktu itu di kantor polisi kenapa ketawa? nggak ada materai. Oh, nggak ada materai. Saya nyari-nyari. Udah mau lagi berkabung. Udah capek. Harus nyari materai untuk pencabutan itu. Itu udah jam berapa? Udah jam sekitar jam 10, jam 11 lah perkiraan. Udah malam juga ya? Udah malam, lama kan proses dulu. Dari situ, dari rumah sakit. Bla 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 bla, akhirnya selesai. Dan akhirnya jenazah bisa langsung pencabutan udah bisa dibawa ke Bandung. Aman. Tapi kata polisi dulu senapan atau apa yang dibawa sama dia kumpulkan. Disimpan di situ. Disimpan untuk barang bukti. Oh, barang bukti. Terus akhirnya senapannya nggak diambil. Nggak diambil sampai sekarang. Oh, berarti di polsek. Iya. Dipakai berburu kali sama polisinya. Ya nggak tahu ya. Kalau alam lah. Yang namanya ini katanya untuk barang bukti. Iya, barang bukti ya. Tapi udah pencabutan BAP selesai, ya dibawalah. Berarti nggak mikirin masalah unit itu di mana atau ini yang penting. Iya, yang penting pemikirannya si korban udah dibawa, ya maksudnya ke Bandung. Ya. Aman. Ya maksudnya korban udah dibawa sama ambulan pulang. Ya. Saya pulang lagi kembali ke spot semula. Jam 12 malam. Ngapain? Kita ngambil barang-barang. Oh, jadi nggak kepikiran barang-barang diambil saat itu ya? Kayak senapan gitu-gitu. Senapan kan waktu nyari alamat itu ditinggalin, disimpan. Kita nggak mikirin barang kita. Karena mungkin terfokusnya udah ke situ ya. Sampai itu ingat saya dan teman mengingatkan. Senapan di desa itu belum diambil. Peralatan semuanya. Berapa orang yang ngambil itu? Yang ngambil sekitar 6 orang. Oh. Yang mengantar jenazah dari Subang ke Bandung 2 orang. Itu ada perasaan takut gak sih, Pak? Boro-boro takut. Saya nggak takut yang namanya hantu, perampok di hutan itu asli. Cuma
hati aja berduka sedih. Sedih aja ya. Itu Barang-barang aman ya, selamat ya, nggak ada yang hilang ya. Alhamdulillah diamankan oleh desa setempat juga di situ. Oh iya syukur deh. Itu ada ini nggak Pak, kila-kila gitu atau firasat sebelum kejadian Ya kejadian firasatnya itu sih waktu kan dia dibonceng pakai sepeda motornya sama saya, nggak mau sama siapa-siapa lagi. Pakai Betul. Mio butut itu. Yang biru. Meskipun butut-butut juga suka nyampe lah itu mah, nggak pernah dirudetin mogok kayak yang punya yang ini. Ya berarti pakai itu ya. Kila-kilanya biasanya dia itu suka ketiduran di bahu saya kalau pergi itu. Selalu. Tapi waktu itu mah dia ngomong terus. Ngoceh aja terus. Nggak bisa diam. Yang diomongin apa? Yang diomongin ya pengalaman berburu, macam-macam lah. Pokoknya nggak ada jeda untuk diem aja ya. Betul. Ngobrol terus ya. Sampai turun ke motor juga kan. Biasanya dia suka ketiduran di bahu saya. Romantis banget sih. Ada yang namanya paman gitu. Tua kayaknya kelelahan atau gimana, belum tidur. Iya. Terus ada obrolan yang keluar dari konteks nggak sih Pak? Maksudnya ada yang dia ceritain tentang apa gitu? Dia mah ceritanya kita harus banyak silaturahmi lah. Jangan sampai ibaratnya hobi atau berburu atau gimana sampai jangan ninggalin kata dia. Putus silaturahmi lah ya. Jangan sampai putus silaturahmi. Dia bilangnya gitu. Kita jangan orangnya jangan punungan. Jadi lebih ke arah enjoy lah. Menasehati ya. Kita yang namanya di lapangan atau di tempat perburuan kita samalah katanya. Ya maksud kita sama, mau tua mau muda. Yang penting kita cari enjoynya aja, refreshing. Gitu. Tapi itu hanya itu firasat yang terjadi saat itu. Ya banyak lah firasatnya di jalan kakak. Nggak tahu motornya lagi diam, masuk solokan. Iya. Gitu. Betul. Terus. Tapi nggak terfikirkan ke arah. Enggak ya. Itu murni aja. Wah kenapa sih gitu? Iya. Kejadian kayak gitu ya. Terus cuaca mau hujan, mendung pagi itu mau hujan tapi nggak hujan. Nggak hujan. Terus siangnya gitu lagi. Berarti udah 3 firasatnya yang terjadi. Terus apa lagi Pak? Firasatnya ya kita nggak tahu lah maksudnya, makanya kita hunting atau gimana barang-barang itu maksudnya solider atau nanyain temen gimananya di tempat bareng pulang juga harus bareng. Gitu, harus betul-betul diperhatikan ya. Betul. Teman yang ikut sama kita. Terus kita lepas dari ini pengalaman, lepas dari jalur spot teman atau siapa aja harus diingatkan. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Mantau satu orang. Mantau. Maksudnya mantau. Mantau kira mantau. Di spot. Atau perhatian ke satu orang kita nggak tahu kan. Iya, tapi betul. sebelumnya harus mengingatkan jangan lepas dari jalur wilayah perburuan. Betul. Kita kan nggak tahu itu kan lepas dari jalur kita. Iya. Wilayah perburuan. Iya. Dan itu membekas. Bukan membekas lagi. Dan memberikan traumatik yang sangat. Ini ya. Saya sampai nggak pernah hunting lagi. Semenjak itu. Berapa bulan tuh? Wah tahunan. Tahunan. Saya berburu lagi itu sama Kang Anton. Kang Anton Medan itu. Katanya ada perlombaan dari Will Hunter. Harus ikut. Berarti gara-gara saya itu berburu lagi. Saya itu udah nggak mau. Malahan bedil uklik yang saya udah disimpan lama sampai bocor. Dikeluarin lagi, dibenerin sama Kang Anton. Sampai di lapangan senapan saya nggak bisa nembak. Kan dibenerin. Sampai ditaliin sama tali sepatu sama tagunil. Asli saya nggak bohong, saksi. Iya benar itu. Sampai saya nggak juara atau gimana, tapi saya bukan
pemilih juaranya. Saat Pekan Wild Hunter dulu ya. Betul. Berarti berburunya baru 2 tahun dong ya. Dari semenjak Betul. kejadian tersebut. Vakumnya cukup lama berarti. Bukan lama lagi, semuanya yang bareng sama dia vakum sampai berburu. Pas pertama saya lihat nih orang gembel apa sih? Senapannya kok jelek banget. Bukan jelek banget, itu senapan udah disimpan lama, ternyata bocor. Tapi traumatiknya itu sekarang masih ada atau masih ada? Masih ada ya. Nggak akan hilang itu seumur hidup juga pengalamannya maksudnya. Makanya semua titip pesen ke orang yang berburu, jagalah kesehatan. Baik-baik. Dan maksudnya banyak istirahat, tidur. Kita nggak tahu kan ngejaga kesehatan di lapangan, kita nggak tahu kan. Jadi jangan memaksakan diri kalau misalkan tubuh memang menolak ya. Ya kita nggak tahu yang namanya kecelaka, musibah itu nggak tahu kan. Takdir. Itu pesan yang cukup. Yang penting kita kan maksudnya pingin selamat atau aman. Iya. Karena sejatinya kan kegiatan berburu untuk hobi. Betul. Kesenangan. Jadi bukan untuk menyiksa tubuh ya. Betul. Iya. Ini ada yang mau disampaikan untuk almarhum, mungkin dari sekian lama Bapak vakum berburu, kemudian setelah ada Pekan Wild Hunter yang diadakan setahun lalu ya. Kemudian Bapak ada yang mau sampaikan mungkin untuk Om yang sudah meninggalkan dulu. Ya paling untuk dipersalankan mas, saya berdoa supaya dia ditempatkan di sisi Allah. Amin. Semoga meninggalnya husnul khotimah. Amin. Dan ya saya masih ingatlah dia betul-betul sniper sejati atau pemburu sejati. Pemburu sejati ya. Hobi dia. Iya. Nggak ada lain dia itu kalau berburu ya katanya nomor sekian lah. Gitu. Yang penting mah kita kebersamaannya, silaturahmi, makan enak, jalan-jalannya enjoy, sehat ke badan. Cuma itulah. Itu aja. Dia kalau berburu itu buruannya katanya nomor sekian. Iya. Yang diutamakan adalah silaturahmi, makan dan lain-lain. Dan dia kan suka menyediakan makan ke para pemburu yang ikut. Ya dari nasi sampai lauk pauknya dia yang menyediakan dan yang memasaknya. Oh iya. Alhamdulillah ya, semoga dia di alam sana. Ya maksudnya ditempatkan di tempat yang baik ya Pak. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah setelah itu mungkin itu cerita yang sangat sangat sedih sekali, menurut saya sangat menyentuh sekali, sangat berduka sekali. Dan sejatinya adalah berburu itu memang harus sesuai dengan porsi tubuh, kesehatan kita. Jadi kalau misalkan tubuh jangan memaksakan diri. Kalau tubuh memang tidak bisa, jangan berangkat ya. Dan Pak Dadang tuh banyak cerita tentang beliau saat berburu. Katanya ada pengalaman saat Bapak ketemu hal-hal yang mistis katanya. Halusinasi. Makhluk halus gitu ya. Kita kan nggak tahu lah makhluk halus. Pernah kejadian ngelihat gitu. Ngelihat mah enggak sih, cuma merasakan terus diganggu. Oh gitu. Malah anak saya juga kena musibah. Oh gitu. Ya kata orang sana tempat itu angker. Tapi kan kita nggak tahu yang namanya hunting atau pemburu. Iya. Mau angker mau nggak takut kan. Iya. Yang penting mah ada maksudnya buruan. Mau tempatnya angker mau apa. Oke. Kita lewati. Oke, nanti kita akan bahas dan karena sesinya berbeda, nanti kita akan bahas di Wild Hunter Podcast selanjutnya tentang berdiri kontrak bertemu dengan hantu ya. Terima kasih banyak. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman di rumah dan salam satu los, ikutin seluruh kegiatan dari Wild Hunter. Boom.